Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan menguatkan atau menambahkan, mengupdate terkait dengan reinkarnasi leluhur atau nitisnya leluhur, penitisan leluhur kepada orang-orang saat ini. Jadi malam ini saya mengupdate atas perintah dari tim ya, mengupdate dua hal. Yang pertama, bencana harus di stop, itu yang meramal stop, kalau nggak nanti ada yang menyelesaikan itu. Yang kedua terkait dengan leluhur, ini sudah saya bahas dua-duanya. Bencana sudah, terkait leluhur sudah. Tapi karena situasinya memang harus dikuatkan, jadi saya sampaikan kembali dengan beberapa penambahan. Jadi bukan kehabisan materi lah, selama nggak ada insya Allah. Tapi memang ini diperlukan ya. Terkait dengan kajian bulan Ramadan, insya Allah besok naikkan lagi. Jadi tafsir spirit atau Nuzulul Quran itu dari perspektif langit, nanti saya buka itu. Jadi bukan dari perspektif bumi, tapi dari perspektif langit. Jadi begini saudaraku. Yang pertama, leluhur siapapun itu tidak akan pernah bisa menitis. Itu bisa kami pastikan, tidak ada. Bullshit atau omong yang kosong. Tidak ada. Tidak ada reinkarnasi manusia. Pasti tidak ada. Kalau kita meyakini ada leluhur yang menitis kepada generasi berikutnya, kalau kita meyakini bahwasanya ada reinkarnasi dalam manusia, itu artinya kita menyepelekan Gusti Allah. Kenapa demikian? Seolah-olah Allah itu sudah tidak memiliki lagi ide atau kehabisan stok, sehingga harus mereinkarnasi, sehingga harus menitiskan. Jadi proses manusia lahir itu, ruhnya itu antri di langit satu. Ruhnya antri di langit satu. Langit satu itu tempatnya untuk ruh yang masih tanpa identitas dan ruh yang sedang istirahat, yang sudah punya identitas, yang sedang istirahat atau tidur atau pingsan atau koma, di situ posisinya. Dan satu lagi ruh yang belum punya identitas, yang akan ditiupkan kepada ibu-ibu yang sedang hamil menjelang hamil 4 bulan. Tidak ada satupun makhluk yang berani mencampuri urusan itu. Sekelas apapun, sekaliber apapun, tidak ada. Itu mutlak urusan Allah. Jadi tidak ada menitis. Itu bahasa yang sangat bodoh kalau menurut saya, menitis itu. Nah kemudian seumpama seseorang kemudian lahirlah dia, maksudnya anak itu lahir. Beberapa orang kemudian melihat bahwasanya anak itu ada keajaiban, melihat sosok dan sebagainya lah, kan seperti itu. Kalau menitis dalam artian kemurnian struktur atau unsur, tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Tetapi kalau dirasuki atau dimasuki oleh unsur yang lain seperti halnya jin, bisa. Logikanya kenapa? Jin itu strukturnya api. Api itu butuh tempat. Beda dengan cahaya. Kalau api butuh tempat, dia akan menempel masuk ke dalam tubuh manusia. Bisa dalam daging, kulit, bulu, bisa sampai masuk ke dalam sumsum. Jin-jin itu kemudian memberikan semacam power atau gambaran. Ini loh sosok ini, calon ini. Saya raja ini. Ini sosoknya ini.
Nah, makhluk yang ada di situ itu menyakiti, pasti menyakiti. Kalau makhluk itu masuknya ke dalam unsur nafsu, nafsunya tidak akan terkendali. Kalau makhluk itu masuk dalam unsur raga, raganya akan sakit. Kalau makhluk itu masuk ke dalam otak, kesurupan. Pasti itu. Nggak usah insya Allah lagi, ini pasti begini hukumnya. Jadi kajian spirit itu mutlak benarnya soalnya. Jadi makhluk yang masuk ke dalam tubuh manusia, jika dia masuk ke dalam otak, jin masuk ke dalam otak, maka orang itu kesurupan. Jika dia menempel dalam unsur nafsu, maka nafsu tidak terkendali. Jika masuk dalam unsur raga, maka raganya sakit. Nah, ketika masuk itulah kemudian makhluk-makhluk itu memberikan gambaran, ini loh calon pemimpin, ini loh saya ini raja loh. Nah, tipuan-tipuan bodoh seperti ini sebenarnya harus disadari. Masalahnya adalah banyak sekali di tanah Jawa ini orang-orang yang kelasnya masih kelas jin. Dimensinya masih dimensi metafisik yang keilmuannya masih ketergantungan dengan jin. Akhirnya ketika terjadi benturan, jin masih bisa dibodohi oleh jin. Karena kelasnya kelas jin. Nah, jadi tidak ada leluhur yang mampu mencampuri urusan produksi makhluk gitu aja sudah. Itu gustinya yang langsung turun. Tidak ada. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada penitisan seperti itu. Nah, klaim-klaim sekarang yang beredar bahwasanya saya keturunan itu, keturunan ini, saya titisan dari raja anu, titisan dari raja ini. Mikir harusnya. Untuk apa membanggakan kebesaran atau kebanggaan leluhur umpamanya katakanlah benar dia keturunan terah dari raja mana. Tapi apa guna jika dia tidak berkarya? Satu itu. Yang kedua, jika dia tidak berkarya dan hanya sebagai masyarakat kecil, dalam artian karyanya kecil, tidak mungkin level raja mau turun. Logika sederhana begini, tidak mungkin seorang menteri bergaul dengan petani. Bukan apakah petani hina? Bukan. Tidak mungkin petani bergaul dengan tukang angkot. Karena apa? Dimensinya berbeda. Dimensi petani di sawah, dimensi angkot di jalan, dimensi menteri di kantor, beda dimensinya. Kalau sekali-kali ada petani yang berprestasi bisa jadi diberi penghargaan. Tetapi dalam dimensinya itu tidak ada keterhubungan. Tidak mungkin seorang raja di spirit mendatangi orang-orang yang tidak punya karya. Kalau yang mengklaim Jokowi, Bapak Jokowi, bahwasanya saya didampingi oleh umpamanya Raja Brawijaya umpamanya, itu masih masuk akal. Karena apa? Level Jokowi presiden. Kalau Anda yang hanya karyanya masih sebatas ecek-ecek, masih karya yang tidak jelas, tidak ada peran apapun di masyarakat, mengklaim kemudian sebagai titisan raja, kemudian didampingi oleh raja itu, raja ini, nonsen omong kosong, tidak ada. Tidak mungkin level raja turun ke level orang biasa. Kecuali orang itu memang dipersiapkan untuk sebuah karya atau dia memiliki karya yang besar. Karena tidak nyambung. Ini harus hati-hati. Karena apa? Nanti jatuhnya klaim itu didukung oleh jin-jin juga. Yang menyesatkannya itu. Seumpama saya mengklaim bahwasanya saya saya mengklaim bahwa saya ini didampingi oleh raja itu, raja ini. Apakah masuk akal? Jawabannya tidak. Kenapa tidak masuk akal? Karya saya apa? Peran saya di masyarakat apa? Jabatan saya di masyarakat apa?
Kalau tidak ada karya, nggak usah mengklaim hal itu, karena nggak mungkin seorang level raja di spirit mau menemui orang yang tidak punya karya. Nonsen, omong kosong. Nah, tetapi jika memang seseorang punya potensi besar atau dia memang memiliki karya yang besar, itu sangat mungkin. Kalau cuman sekolah aja enggak, kerjanya cuma nongkrong, kemudian karena punya keris, punya ini, kemudian mengklaim ditemani raja, segera berlindung kepada Allah, itu pasti jin, itu pasti jin. Kenapa ini penting? Karena apa? Karena begini, banyak orang yang halusinasi karena ditempeli oleh jin itu, kemudian berhalusinasi menjadi sosok-sosok atau menjadi tokoh yang sebenarnya tamani lagi gitu loh. Jadi leluhur itu tidak akan pernah menitis. Reinkarnasi itu tidak ada dalam sosok. Yang ada adalah reinkarnasi karya. Karya-karya besar itu akan diulang. Seperti halnya karya Gajah Mada. Karya Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara itu insya Allah akan diulang. Kapan? Ya tinggal nunggu waktunya saja. Jadi sosok reinkarnasi tidak ada. Yang ada adalah jin yang menemani untuk memberikan pola berpikir halusinasi. Harus berhati-hati karena itu berbahaya, bisa merusak fisik, bisa membuat nafsu tidak terkendali, dan bisa membuat otak menjadi rusak. Pasti itu. Jin tidak ada manfaatnya untuk kita. Jadi jangan pernah bekerja sama dengan jin. Gitu. Demikian terkait peran leluhur, semoga bermanfaat. Berhenti berhalusinasi bahwa saya tokoh saya ini. Tidak ada urusannya tokoh-tokoh itu. Kenapa demikian? Karena kami sudah cek semua tokoh di Nusantara ataupun di dunia. Raja yang mana, leluhur yang mana, semua sudah kami cek. Tidak ada itu urusannya. Halusinasi itu. Demikian terkait dengan peran leluhur. Leluhur akan berperan dalam hajat langit, namun dalam kapasitasnya dia, tidak dalam mencampuri, menitis, wadag, tidak ada. SP mencari wadag apanya. Demikian, terima kasih. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.